Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita adalah tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Adapun pembelajaran 5 dan 6. Materi saat ini adalah informasi teks, kemudian keliling bangun datar dengan satuan panjang, dan akibat perbedaan sikap terhadap perkembangan teknologi. Anak-anak yang saya sayangi, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Perhatikan bagan berikut. Teknologi semakin maju dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adanya teknologi dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh bisa dilakukan melalui SMS, telepon, telepon video, dan lainnya. Telepon video itu maksudnya video call, ya. Jarak tidak jadi masalah untuk melakukan komunikasi. Ini berdasarkan isi surat Bang Andi pada buku tema 7 halaman 151 sampai 152. Ayo menambah wawasan. Telepon seluler generasi pertama ini ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon seluler pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973. Telepon genggam atau telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 0,8 kg. Telepon seluler generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1990. Ukuran telepon seluler lebih kecil dari ringan. Ukuran lebih kecil dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Alat komunikasi masa kini ini terdapat pada halaman 161 sampai 162. Contoh alat komunikasi pada teks tersebut adalah aplikasi penyampai pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Sekarang kita lanjutkan. Informasi berdasarkan teks halaman 161 sampai 162 berkaitan dengan alat komunikasi tadi, ya. Informasi ini terdapat pada setiap paragraf dan berdasarkan teks. Paragraf pertama. Perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Paragraf kedua, aplikasi penyampaian pesan contohnya WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Paragraf ketiga,
Melalui aplikasi penyampaian pesan, kita dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara, dan panggilan video. Dan paragraf keempat, aturan secara umum penggunaan aplikasi penyampaian pesan adalah berusia 13 tahun ke atas. Ini sebagai informasi untuk kalian ya. Sekarang kita melanjutkan cara menghitung keliling bangun datar yang berpetak atau berubin. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, yaitu dengan menghitung bagian sisi bangun tersebut ya. Kemudian ini caranya menghitung seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13. Jadi bangun datar ini kelilingnya adalah 13 satuan panjang. Sekarang berikutnya. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Caranya bagaimana menghitung sama seperti tadi? Kita cari ya, bagian sisi bangun datar ya. Ini terus sampai habis, sampai kembali. Berapa nomor 1 kelilingnya kalau begitu? 8 satuan panjang. Kemudian yang nomor 2, caranya juga sama dengan menghitung sisi-sisi dari bangun datar ya. Kelilingnya berapa jadinya? 10 satuan panjang. Gambar berikut. Sekarang bangun A. Kira-kira berapa kelilingnya? Ya, sama. Caranya dengan menghitung sisi-sisinya. Kira-kira berapa bangun A kelilingnya? Bangun A kelilingnya adalah 18 satuan panjang. Kemudian bagian B. Nah, ini bagian sisi miringnya. Ini juga kita hitung. Berapa kelilingnya? Yaitu 12 satuan panjang ya. Bagaimana anak-anak? Nanti kalau kalian belum paham, bisa berlatih di rumah bersama kakak dan orang tua. Atau kalian bisa putar lagi ini videonya ya. Pada gambar di atas, satu sisi persegi menunjukkan 1 satuan panjang. Ya. Kalau di situ ada 6 kelilingnya, ya berarti 6 satuan panjang. Seperti contoh pada gambar yang berwarna ungu. Ya, itu bagian sisi-sisinya yang dihitung. Oke. Hitunglah keliling bangun berikut. Nah, sekarang yang nomor 1 dulu. Kalian perhatikan. Nah, itu ada 6 satuan panjang. Ya. Kemudian ditambah 2 satuan panjang. Kemudian ditambah lagi 3 satuan panjang. Ditambah lagi 1, ditambah lagi
1, ditambah lagi 3, ditambah lagi 2, dan yang terakhir ditambah dengan 6, sehingga bangun tersebut kelilingnya adalah 24 satuan panjang. Kalau untuk nomor 2 berapa? 16 satuan panjang. Sekarang nomor 3, 28. Nomor 4, 32. Nomor 5, 8. Nomor 6, 18. Nomor 7, 18. Nomor 8, 54 satuan panjang. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang, yaitu sentimeter. Satuan panjang itu bisa sentimeter, meter, milimeter, desimeter, itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, masih berupin. Satu upin panjangnya yaitu 1 cm. Kalau di sana ada 3 upin, maka panjangnya 3 cm ya, kurang cm. Itu yang dari kiri ke kanan. Kemudian yang ke bawah juga 3 cm. Kemudian dari kanan ke kiri 3 cm, dan ke atas juga 3 cm, sehingga 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Jadi keliling dari bangun di samping adalah 12 cm. Sama seperti pada penjelasan sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk itu kalian menghitung keliling bangun datar. Nanti bisa kalian isi buat latihan di rumah ya. Sisi persegi kecil mewakili 1 cm. Nah, ini kira-kira yang berwarna biru itu berapa? 10 cm. Yang berwarna apa ini? Coklat ya, 12. Yang berwarna kuning 12 ya. Setiap upin atau setiap persegi kecil itu mewakili 1 cm. Nanti yang lainnya ini kalian buat latihan di rumah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Ragam budaya Indonesia. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Khususnya pada sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Tepatnya yaitu pita yang dicengkeram
oleh burung Garuda. Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah keragaman budaya Indonesia bagian baju adat, ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, itu setiap daerah mempunyai pakaian adat. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun Indonesia memiliki beragam suku, yaitu suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Ya. Mencari informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa. Nah, kalian nanti bisa tanya ke teman kalian masing-masing, ya. Nanti bisa tanya melalui WhatsApp, bisa kan? Langsung telepon juga bisa. Nanti kalian sebut namanya siapa, nanti suku bangsanya dari mana, seni budaya khas daerahnya apa, ya. Misalnya nama Udin, suku bangsa Madura, kemudian seni budaya khas daerahnya Karapan Sapi. Nah, itu salah satu contoh, ya. Jadi ini bisa ditanyakan ke teman-teman kalian, ya. Sekarang kita pikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Ya. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya saling menghargai perbedaan? Dan yang ketiga, nanti didiskusikan, ya, jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama orang tua. Nah, kalau sudah selesai, kalian kerjakan, ya. Nanti bisa dikirim melalui e-learning, ya. Nanti saya buatkan penilaian KI 4. Kalau sudah selesai dikerjakan semua, difoto, kemudian diupload ke e-learning khususnya pada penilaian KI 4 PKN. Dari teks halaman 163, akibat yang baik atau positif, ya, sikap baik itu sikap positif, dan tidak baik adalah sikap negatif. Nah, dari perbedaan sikap setiap orang terhadap perkembangan teknologi, akibat yang baik atau yang positif apa saja? Menerima perbedaan, belajar memaafkan, berbagi informasi, memperkaya wawasan, dan saling menghormati. Ini adalah akibat yang baik dari perkembangan teknologi. Nah, sekarang akibat yang tidak baik terhadap perkembangan teknologi atau yang negatif apa saja? Yang pertama, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, tidak mau bersatu, memecah antar suku, menimbulkan perdebatan. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kalian hindari, jauhi. Kalau bisa, ya kita harus
bersatu. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan bersyukur. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.